Sekarang kita lanjut dalam silabus, yaitu poin yang keenam, pendalaman fiil. Buka halaman bukunya, halaman 11. Pendalaman fiil, bukunya halaman 11. Fiil itu pertama menerangkan macamnya. Fi'il itu macamnya ada 3. Ada namanya fi'il madhi, ada yang namanya fi'il mudhari', ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar. Tolong metode kita dulu, pada waktu saya kecil, pengalaman saya, guru pasti menerangkan fi'il itu ada 2. Ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Nah, ini sementara metode saya adalah metode mujarrad. Karena apa? Mujarrad itu kan namanya asli, mazid itu artinya apa? Tambahan. Jadi otomatis yang penting bisa aslinya dulu. Kalau bisa aslinya, insya Allah mazid mudah. Pertama, nanti ada alasan-alasan lagi yang lebih, insya Allah saya utarakan nanti dalam perjalanan. Fi'il madhi itu bentuknya pasti 3. Satu, bentuknya yaitu fathah semua dengan kata sandi fa'ala. Yang nomor 2 yaitu fa'ila, kata sandi fa'ila yaitu fathah kasroh fathah. Yang ketiga yaitu fa'ula, fathah duma fathah. Jadi anak dikasih tes, kalau ada tulisan Arab fathah semua, mesti itu dikatakan fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab fathah kasroh fathah, itu mesti fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab harokatnya fathah duma fathah, pasti fi'il madhi. Contoh, saya bilang nasoro, fi'il apa? Fi'il madhi. Kok tahu? Sama dengan fa'ala, fathah semua. Makanya namanya dalam bahasa Arab namanya wazan. Ini namanya wazan, namanya wazan, atau mengikuti timbangannya. Nasoro sama dengan fa'ala. Contoh, saya ada tulisan Arab khasiba, fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena sama bentuknya dengan wazannya, sama dengan fa'ila, fathah kasroh fathah. Coba saya tak menulis khasuna, fi'il apa? Anak jawab fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena wazannya, bentuknya sama dengan fa'ula, fathah duma fathah, fathah duma fathah. Anak itu sudah bisa. Namun pertanyaannya adalah yang berubah-ubah di dalam harokat itu yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il, yang berubah-ubah harokatnya. Yang berubah-ubah mana? Yaitu ainnya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ul. Yang berubah kan tengahnya, berarti kan namanya ain fi'il. Sekarang ini contoh, nasoro artinya menolong. Bagaimana bahasa Arabnya menolong digunakan fi'il madhi? Bahasa Arabnya adalah nasoro. Hasibah artinya menghitung, menghitung. Coba bahasa Arabnya menghitung, bahasa Arabnya apa? Hasibah. Saya bilang bagus. Bagus itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya khasuna. Anak dikasih tes, dikasih percobaan. Coba, bolehkah fi'il madhi kan belum pasti fa'ala. Fi'il madhi kan bisa fa'ila, bisa fa'ula. Apakah boleh saya bilang menolong, tapi saya harokati nasiro atau nasuro? Bolehkah? Jawabnya adalah tidak boleh. Bahasa saya membahasa Arab kan menghitung. Saya harokati khasibah, saya ikutkan dengan fa'ila. Bolehkah saya mengikuti wazan fa'ala atau fa'ula? Contoh menghitung bahasa Arabnya khasubah atau khasabah. Boleh seperti itu? Jawabnya adalah tidak boleh. Saya bilang bagus, itu harokatnya harus kasuna. Tidak boleh
khasana atau khasina. Itu anak dikasih tes, itu dia kasih tes, kira-kira anak kalau sudah masuk dikasih pertanyaan, Anda kira-kira tanya alasannya enggak? Contoh saya bilang duduk bahasa Arabnya adalah jalasa. Bolehkah saya bilang jalisa atau jalusa? Jawabnya adalah tidak boleh. Minta alasannya enggak? Anak kalau bilang minta Pak, berarti sudah masuk semua. Tapi kalau enggak tanya, ya susah, kita harus mengulang contoh-contoh lagi. Mengapa dibaca jalasa? Kok tidak jalisa atau jalusa? Bertanya enggak alasannya? Bertanya Pak? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, yang penting tanya, jawabnya adalah besok. Itu penting. Karena kalau diterangkan alasannya malah mumet gara-gara alasan. Seperti mabni tadi. Saya menerangkan alasannya malah mumet gara-gara mabni. Ini enggak, yang penting bisa berubah-ubah seperti itu. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini sudah, alhamdulillah anak sudah bisa bentuknya fi'il madhi, sudah bisa. Sekarang sama tadi halaman 11, bentuknya fi'il mudhari itu juga ada 3. Apa? Yaf'alu, 2 yaf'ilu, 3 yaf'ulu. Bentuknya hanya ada 3, sama seperti fi'il madhi. Berarti yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dan perlu diketahui dan ditekankan pada anak, yang namanya fi'il, kok ada fi'il madhi, mesti dia bisa mudhari dan mesti punya amar, dimestikan dulu. Jadi 3 ini serangkai. Kalau ada madhi pasti bisa dijadikan mudhari, pasti bisa dijadikan amar, itu dipastikan. Makanya dalam gambarnya ada gambar horizontal, artinya butuh. Berarti madhi punya mudhari juga punya amar, pasti berkaitan. Nah, sekarang anak lihat poin yang ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama menerangkan macamnya, kedua menerangkan cara membuatnya. Ini tadi kan macamnya adalah yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Itu macamnya fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Macamnya fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu macamnya. Bagaimana cara membuatnya? Dalam silabusnya ada urutannya. Dalam silabus itu cara membuatnya, lihat dalam bukunya halaman 13. Buka halaman 13. Dalam bukunya halaman 13. Sudah, halaman 13 dibuka. Di situ diterangkan cara membuat fi'il mudhari adalah fi'il madhi. Contohnya tadi fa'ala, fi'il madhi. Awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu huruf mudhari'ah. Dalam tulisan saya itu namanya anaitu. Anaitu itu dalam kitab-kitab kuno memang anaitu, artinya saya datang. Tapi kalau saya di Bogor tidak boleh. Di Bogor kan orang kota. Ustadz, jangan anaitu Ustadz. Biar mudah menghafal, jangan anaitu. Bunyinya bagaimana? Pilih saja namanya Anita. Saya tanya, ngapain nggak milih Anita? Karena orangnya cakep Pak. Boleh, saya bilang gitu. Ini bukan masalah Ana itu dan Anita, bukan. Yang namanya fi'il mudhari adalah fi'il madhi, baik fa'ala, fa'ila atau fa'ula, awalnya didahului salah satu dari ini, yaitu namanya hamzah, nun, ya, ta. Itu pasti. Lihat ini contoh. Ya, fa'ala, yaf'alu. Ini kan ada yaknya. Yaf'ilu ada yaknya. Yaf'ulu ada yaknya. Jadi yang namanya fi'il madhi kalau ingin jadikan mudhari, depannya harus dikasih salah satu dari hamzah, nun, ya, ta. Contoh yaf'alu. Iya itu hanya contoh, belum pasti ya. Bisa nun bunyinya naf'alu, bisa ta bunyinya taf'alu, bisa hamzah bunyinya af'alu. Iya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa namanya nun
namanya naf'ilu, bisa ta namanya taf'ilu, bisa hamzah bunyinya af'ilu. Yaf'ulu ya juga hanya contoh, belum pasti ya, bisa naf'ulu, bisa taf'ulu, bisa af'ulu. Jadi kesimpulannya adalah cara membuat fi'il mudhari itu dari madhi awalnya ditambahi salah satu dari huruf namanya apa ini? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah namanya apa? Anita. Itu yang penting bisa cara membuatnya dulu. Lihat silabusnya. Setelah anak bisa, kemudian diterangkan. Lihat halaman 11. Yang namanya fi'il madhi fa'ala itu mudhari'nya bisa 3. Ini loh yang penting. Jadi spesial fi'il madhi yang fa'ala, yang di fathah tengahnya, jangan fa'ilah, jangan fa'ula, mudhari'nya itu bisa 3. Bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ilu juga bisa, fa'ala yaf'ulu juga bisa. Contoh, saya contohkan satu persatu. Fataha di fathah enggak fa'ala, mudhari'nya apa bunyinya? Mudhari'nya adalah yaftahu. Itu namanya fathah fataha yaftahu. Ada yang fathah dan dikasroh, fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Doroba. Ini kan di fathah doroba, tapi mudhari'nya bukan yadrobu, tapi doroba yadribu. Loh, saya kasroh, ini namanya fa'ala yaf'ilu. Ada mudhari'nya madhi fa'ala, mudhari'nya bukan yaf'alu, bukan yaf'ulu. Contohnya apa? Nasoro. Saya fathah, bunyinya apa? Mudhari'nya adalah yansuru. Nah ini. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, murid sudah saya jawab tadi. Coba, mengapa kok fi'il madhi kok fataha? Fataha itu artinya membuka. Doroba artinya memukul. Nasoro artinya menolong. Coba, fi'il madhi fataha artinya membuka, bolehkah dibaca fatihah atau fatuhah seperti tadi? Jawabnya apa tadi? Tidak boleh. Bolehkah doroba? Saya bilang doriba atau doruba? Jawabnya tidak boleh. Apa jawabannya tadi? Jawabannya adalah besok. Itu anak kan sudah bagus tadi. Sekarang sama dengan fi'il mudhari. Anak saya kasih tes, kemudian dia bertanya enggak? Contoh, yaftahu, fataha yaftahu, bolehkah mudhari'nya saya mengikuti yaf'ilu atau yaf'ulu? Bilang saja yaftihu atau yaftuhu. Jawabnya adalah tidak boleh. Doroba mudhari'nya saya mengikuti yadribu, yaf'ilu yadribu. Bolehkah saya bilang yadrobu atau yadrubu? Jawabnya tidak boleh. Nasoro yansuru, bolehkah saya bilang yansiru atau yansoru? Jawabnya tidak boleh. Sekarang anak dikasih pertanyaan seperti tadi, Anda bertanya alasannya enggak seperti ini? Mengapa kok wajib yaftahu, tidak boleh yaftihu atau yaftuhu? Bertanya enggak kira-kira anak? Jawabnya adalah besok. Loh, kok besok terus Pak? Ini loh, saya hanya sedikit gambaran, hanya saya kasih contoh satu, sudah saya tulis dalam hanya satu saja sebagai eksperimen biar tidak besok terus. Lihat halaman 11. Halaman 11 saya mencontohkan wajib ikut wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya fatahah ini, fatahah wajib yaftahu. Itu apabila, nih lihat dalam halaman 11 sudah ada, hanya satu saja karena ada 9 alasan, saya hanya kasih contoh satu. Tidak begitu penting sebenarnya alasan ini, tapi kalau tahu apa salahnya gitu loh. Fatahah wajib yaftahu. Karena apa? Sudah jadi aturan. Apa contohnya fa'ala ini? Fa'ala kan kata dasarnya. Apabila ain fi'ilnya, ini kan ain fi'il. Contohnya fataha. Ini namanya fa fi'il, ta namanya ain fi'il, kha namanya lam fi'il. Ini jadi aturan. Apabila ada tulisan Arab,
ain fiilnya atau lam fiilnya berupa huruf halak atau huruf halki. Kalau rata-rata anak halki itu tabu, karena bilang saja idhar. Kalau idhar rata-rata di Indonesia kenal semua karena tajwid diutamakan. Sama, halki idhar itu sama. Apa huruf idhar atau huruf halki? Yaitu hamzah ha, ain ghin, sama ha kho. Jadi kalau ada ain fiil atau lam fiil berupa di antara 6 ini satu saja, pasti wajib fa'ala yaf'alu. Contoh, fatahah wajib yaftahu. Kok bisa? Ini lihat, lam fiilnya berupa ha, berarti idhar. Ini kan berarti wajib fatahah yaftahu. Saya contohkan lagi, ada fi'il madhi dhahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Hibu, boleh nggak? Salah, wajib yadhabu. Mengapa? Karena ain fiilnya berupa ha, ain. Tadi ain atau lam sama kan? Ja'ala fiil mudhari'nya apa? Alu, wajib alu. Kok bisa? Ain fiilnya berupa ain. Contoh lagi, syaroha fiil mudhari'nya apa? Rohu. Mengapa kok pilih rohu? Karena lam fiilnya berupa ha. Ini kan berarti anak sudah bisa. Tidak usahlah saya menyontohkan banyak, cukup satu saja biar semuanya bukan besok terus. Sekarang tinggal terakhir. Nih, lihat silabusnya dulu. Oh, sebelumnya kita simpulkan. Sebelumnya saya simpulkan dulu. Jadi yang namanya fi'il madhi, tidak usah anak diperdalami, yang penting fi'il madhi fa'ala mundhari'nya bisa 3. Kalau fi'il madhi fa'ila mundhari'nya adalah hanya 2, fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ula pasti hanya satunya, namanya yaf'ulu. Makanya situ saya tulis dalam kesimpulan, pada waktu saya kecil juga saya biar ingat, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, terus kasru fathin, kasru kasrin, yang terakhir domatani. Fathah domah itu artinya fa'ala yaf'ulu. Ini namanya mandinya fathah, mundhari'nya domah. Ini fathu domin artinya fathah domah, fathu kasrin, fathah kasroh, fathatani berarti 2, artinya apa? Fathah. Kasru fathin, kasroh fathah, kasru kasrin, kasroh, domatani tasniyah artinya apa? Domah 2, domah. Ini kan sama dengan fathu domin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu. Coba yang ini, kasru fathin berarti fa'ila yaf'alu, kasru kasrin berarti fa'ila yaf'ilu, domatani apa? Fa'ula yaf'ulu. Pengalaman saya dulu, saya pada waktu kecil disuruh menghafalkan ini saja, itu sampai 1 minggu datang lagi tidak hafal, minggu yang akan datang harus menghafalkan lagi. Menurut saya tidak begitu penting. Ini menghafalkan fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dommatani. Ini saya dalam silabus sudah saya tulis. Ini silahkan hafal ini, tapi tidak begitu penting, jangan ditekankan. Malah saya ambil kesimpulan dari fathu dhammin, yaitu saya tulis di situ, kamu dari mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Coba kira-kira menghafalkan bahasa Arab tadi yang tujuannya sama dengan ini mudah mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Ayo kita duduk. Kok bisa ini singkatan dari apa?
A dan U namanya fa'ala yaf'ulu. Dari fa'ala yaf'ilu. Mana? Fa'ala yaf'alu. Kita fa'ila yaf'alu. Duduk fa'ula yaf'ulu. Sini fa'ila yaf'ilu. Terserah, menurut saya samalah ini monggo, tapi yang paling mudah dulu, jangan, karena tidak begitu penting penekanan hafalan ini. Yang penting ini tadi, cara membuatnya, bentuknya, bisa semua. Ya, kalau situ tinggal terakhir yang namanya fi'il amar. Nah ini, kalau sudah selesai ini, subhanallah, berarti hanya cukup dengan 3 jam, hampir 3 jam, anak sudah bisa membuat isim dan fi'il. Subhanallah, tinggal apa sih kegunaannya isim dan fi'il. Nah ini, lihat sekarang fi'il madhi pasti punya mudhari', pasti punya yang namanya amar. Itu sudah saya pastikan. Jadi ada madhi, saya masukkan biar ada madhi, pasti punya mudhari', pasti punya yang namanya amar. Sekarang dalam silabusnya cara membuatnya dulu. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Buka halaman dalam bukunya, buka halaman 10. Sudah, halaman 10 dibuka. Lihat halaman 10. Cara membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah dan huruf yang terakhir harokatnya diganti sukun. Saya contohkan ini madhi mudhari', saya perlebar saja biar lebih jelas. Yaftahu saya tarik ke sini, yadribu saya tarik ke sini, yang terakhir yansuru saya tarik ke sini. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Fi'il amar pasti dari mudhari', yaitu fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah. Mana awalnya? Ya-nya huruf mudhari'ah diganti hamzah, semuanya ganti hamzah, set. Dan harokat yang terakhir, harokat terakhir ba domah, tahu dijadikan sukun tah, ribu dijadikan sukun bunyinya rib, suru dijadikan sukun bunyinya sur. Makanya tadi cara membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah dan huruf yang terakhir harokatnya diganti sukun. Nah, adapun harokatnya hamzah itu pasti hanya 2. Fi'il amar itu harokatnya hanya 2. Kalau tidak domah kasroh, itu pasti. Kalau tidak domah pasti kasroh, tidak ada fathah. Kok ada fathah Pak? Oh nanti, pokoknya hanya 2. Kalau tidak domah kasroh. Sekarang pilih mana? Oh dilihat sudah dalam bukunya halaman 10 tadi. Kalau ain fiilnya, ini yang terakhir lah, sebelum akhir ain fiilnya mudhari', ain fiil mudhari' ini kok berupa domah, wajib domah, jangan kasroh. Tapi kalau akhir sebelum akhir rupanya ain fiilnya kok berupa, ain fiilnya mudhari' maksudnya berupa fathah atau kasroh, pasti kasroh, tidak ada domah. Itu kan simpel. Coba bagaimana bunyinya? Fataha yaftahu iftah, doroba yadribu idrib, nasoro yansuru unsur. Jadi kalau membuat fi'il madhi harus mundur, harus amar. Contoh saya bilang jalasa, mengapa dibaca lasa kok tidak lisa atau lusa? Besok fi'il mudhari'nya adalah lisu. Mengapa kok dibaca lisu? Besok. Yang penting bisa ada membuat fi'il amar. Anak coba amarkan, mudah. Jalasa ya jelisu, ijlis kok bisa ijlis? Ini ya diganti hamzah, huruf yang terakhir su digantikan lis, lisu jadinya lis. Harokatnya hamzah, kalau tidak domah kasroh, karena ini kasroh, bunyinya apa? Jalasa ya jelisu ijlis. Alhamdulillah bisa membuat. Namun kita tes anak-anak dulu, bisa enggak dia? Saya contohkan. Saya mencontohkan contoh pertama. Tadi lafal qad qomatis shalah. Koma itu adalah fiil
Dari mana kok tahu kok fiil? Karena ada tanda-tanda qad di depan dan ada tanda-tanda tak di belakang. Jadi yang namanya koma adalah fiil. Sekarang saya ingin anak juga saya tes, coba ada tulisan Arab a'udzu, a'udzu. Sekali lagi ini tulisan Arab, saya kasih media harokat. Saya bilang media harokat pasti kalau isim ada tanda-tandanya, kecuali mudhof. Ini kan tidak mudhof. Kalau tidak ada tanda-tanda isim mesti fi'il, gitu saja, paling mudah itu. Jadi a'udzu ini ada tanda-tanda isim enggak? Tidak ada. Kalau begitu pasti dia itu fi'il, dipastikan saja fi'il karena tidak ada tanda-tanda isim. Saya bilang media harokat. Saya contohkan anak lagi yang terakhir. Qul wallahu ahadun. Yang namanya tulisan Arab itu pasti harus dideteksi dulu isim fi'il huruf. Yang saya ingin dulu ahadun, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada tanwin. Mabni atau mu'rab? Biar ingat. Mu'rab. Tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di mabni. Lafal Allah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanda-tandanya al, ya tidak masalah lah demi anak. Isim. Mabni atau murab? Murab. Karena apa? Tidak ada di mabni. Huwa, isim fi'il atau huruf? Sudah tahu, menghafalkan tadi kan? Namanya apa? Isim. Tahu kok isim? Dia masuk isim domir. Huwa, huma, hum, berarti kan isim. Nah, sekarang kul yang terakhir. Namanya anak kelas 6. Kul, isim fi'il atau huruf? Saya tadi bilang media harokat isim pasti punya tanda-tanda. Kalau fi'il belum pasti, gitu loh. Ini ada media harokat kul di domah dan sukun. Ada tanda-tanda isim enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada pasti dia itu fi'il. Jadi kul itu mesti fi'il. Sudah ketemu. Jadi lafal koma itu adalah fi'il. Lafal a'udzu adalah fi'il, lafal kul adalah fi'il. Sudah ketemu. Sekarang anak kita tes dengan tulisan ini. Coba lihat. Saya bilang pertama, koma harus dijawab. Wong fi'il itu ada 3, mandi, mudhari, amar. Jawab koma fi'il apa? Bingung anak. Oh, rata-rata bingung karena bayangkan anak kelas 6 dinia. Koma fi'il apa? Dia bilang fi'il madhi, rata-rata bilang fi'il madhi. Saya salah. Kok bisa Anda bisa bilang fi'il madhi? Fi'il madhi harokatnya lihat. Fathah, 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 kasrah, fathah, fathah, dhamma, fathah. Pernahkah tadi saya bilang koma itu fala? Pernah begitu? Salah kan? Salah Pak. Mudhari kalau begitu salah lagi. Yang namanya mudhari pasti depannya ada namanya huruf mudhari'ah. Anita. Depannya ada enggak? Tidak ada. Salah. Fi'il amar. Fi'il amar sama mana? Ada hamzahnya mana? Sukunnya di belakang ada enggak? Enggak ada, salah. Dia terus apa Pak? Itu rata-rata bingung. Coba yang kedua. A'udzu, media harokat lagi. Tidak ada tanda-tanda isim, pasti fi'il. A'udzu itu fi'il apa? Bilang fi'il madhi. Enggak mungkin fi'il madhi ada 3. Fa'ala, masa ada 4? Fi'il mudhari Pak? Dari bagian mana coba? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dilihat tulisannya saja Anda salah. Coba kok bisa salah? Hidup, hidup, mati, hidup. Sekali lagi, hidup, hidup, mati, hidup. Coba ada kak film mudhari? Hidup, mati, hidup, 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 mati, hidup, 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 mati, hidup, hidup. Sama enggak? Kan enggak sama kan? Salah berarti bukan fi'il mudhari. Fi'il amar Pak? Enggak mungkin fi'il amar mesti belakangnya harus disukun. Mengapa dibaca du? Itu rata-rata anak bingung. Coba yang terakhir, anak diniyah kelas 6. Kul, fi'il apa? Fi'il madhi. Tidak mungkin fi'il madhi hanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari tidak mungkin karena fi'il mudhari pasti ada mudhari'ahnya. Fi'il amar Pak belakangnya ada sukunnya. Kalau fi'il amar belakang sukunnya mana ada hamzahnya? Tadi kan af'al, if'al, idrib, unsur ada hamzah. Makan mana ada hamzahnya? Itulah kebingungan anak. Kalau anak sudah bingung, baru kita ngasih ilmu yang terakhir. Jurus yang terakhir namanya ilmu qawaidul i'lal. Nah ini loh, makanya saya juga berpikir subhanallah, masya Allah, pada waktu dulu saya Pak Guru menerangkan guru, wong gurunya dulu pengalaman saya subhanallah, saya tidak menyalahkan guru saya, tapi kan ilmu
ada ilmu hikmah bagi saya. Guru nahwu sendiri, guru shorob sendiri, guru yang mengajarkan qawaidul ilal sendiri. Padahal menerangkan qawaidul ilal kalau belum tahu isim fi'il juga bingung. Nah inilah, jadi ilmu qawaidul ilal jurus itu setelah bisa mendalami isim dan fi'il baru namanya jurus yang terakhir namanya ilmu qawaidul ilal. Buka dalam buku panduannya halaman 70. Halaman 70, lihat. Halaman 70 saya menulis. Contoh. Sowana, fi'il apa? Fi'il madhi. Dia pasti muncul mudhari. Namanya yaswunu. Fa'ala yaf'ulu. Kok bisa yaswunu Pak? Kok tidak yaswunu nanti? Yang penting bentuknya itu saja ya. Fa'ala yaf'ulu, sowana yaswunu. Ada lagi fi'il madhi. Baya'a. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya adalah yabzi'u. Nah ini mudhari'nya. Kok bisa yabzi'u Pak? Nanti, belum masanya. Saya pertama kali menerangkan yang pertama dulu. Oke, sebelum saya terangkan dalam halaman 70, lihat sudah, atau halaman 69-nya. Halaman 69 sudah saya tulis huruf hijaiyah itu kan ada 28. Huruf hijaiyah ada 28. Itu dibagi dua, ada yang soheh, ada yang ilat. Ada yang soheh dan ada yang ilat. Ilah. Soheh itu artinya sehat, ilat artinya sakit. Jadi 28 harus dibagi dua, ada yang sehat dan ada yang sakit. Yang sakit itu hanya ada 3, dalam bukunya saya tulis alif, dalam bukunya apa? Persis wawu, alif, ya. Kalau santri rata-rata wawu, alif, ya. Pada waktu saya di Pondok Sarang seperti ini wawu, alif, ya. Selain wawu, alif, ya, berarti soheh. Berapa soheh? Soheh ya 28. Apa ya? Ba, ta, sa itu namanya huruf soheh. Nah, makanya untuk menghafalkan rata-rata saya di kota ditanya, oh jangan Ustadz, biar mudah hurufnya jangan wawu, alif, ya. Bilang saja apa? Alif sama ya sama wawu, singkatannya apa? Ayu. Ini kan untuk mempermudah hafalan. Tapi memang betul. Karena apa? Ayu itu sakit. Artinya apa? Wong ayu itu menyakitkan hati. Ya ini kan hanya sebagai intermezzo aja. Jadi biarlah mudah. Ayu itu sakit. Ya, ayu ini, ayu. Ini kan why. Why ini ayu. Ya, jadi orang ayu itu menyakitkan hati. Ya enggak, naudzubillah, enggak. Rata-rata ya enggak nih. Ini hanya contoh aja. Ini kesimpulannya baru setelah anak memahami huruf ada 28, ada yang sakit, ada yang sehat. Sekarang lihat contoh saya. Sowana artinya menjaga. Sowana itu artinya menjaga. Baya'a artinya menjual. Jual. Coba bahasa Arabkan. Zaid menjaga. Coba. Zaid menjaga. Zaid sowana. Seperti ini boleh enggak bahasa Arabnya? Salah. Zaid menjual. Saya bilang Zaidun baya'a. Salah seperti ini. Kok bisa salah? Ini ada namanya ilmu qawaidul ilal. Kaidah pertama saya bilang itu namanya peraturan polisi. Ya, saya bilang peraturan polisi. Peraturan polisi yang pertama, dilihat ada aturan jika ada wawu atau ya, ini wawu atau ya, dalam keadaan hidup itu kan belum pasti fathah, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah, ini kan wawu hidup jatuh setelah fathah, ya hidup jatuh setelah fathah. Tapi dalam satu kalimat, maksudnya adalah wawu hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, ya hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat. Karena apa? Karena dua kalimat tidak boleh. Contoh, ja'ala wahid.
Ada wawu keadaan hidup jatuh setelah fathah, tapi kan lain kalimah. Ini tidak khusus satu kalimah. Ini sudah jadi aturan polisi. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimah, maka wawu ya harus diganti alif. Diganti alif, bunyinya apa? Sona. Baya'a bunyinya ba'a, wajib seperti itu. Contoh tadi saya bilang kowama. Kowama artinya berdiri. Coba bahasa Arab kan Zaid sudah berdiri, Zaidun kowama, salah. Karena apa? Coba hafalkan dulu. Saya tadi, makanya saya suruh menghafalkan dengan begini: lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau tidak hafal ya astagfirullahaladzim. Itu kan dengan metode mudah. Berarti jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimah, wawu ya diganti alif, bunyinya koma. Jadi komatis sholah tadi sebenarnya fi'il madi, tapi aslinya dari madi kowama. Ini peraturan polisi yang pertama. Sekarang peraturan polisi yang kedua, cukup nanti peraturan hanya 2 saja, karena 2 itu sudah dalam ilmu, dalam tata bahasa Arab itu sudah 80%. Ilmu qawaidul ilal yang 2 itu sudah mendominasi 80%. Ini ada peraturan polisi yang kedua. Lihat, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup, ini loh, bayangkan wawu itu kan tadi saya bilang sakit, ini namanya apa? Hidup. Iya namanya sakit, kasroh namanya hidup. Udah. Jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh, ba itu apa? Sehat kan? Jatuh setelah sot itu namanya sehat. Bayangkan, saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh yang mati, ini mati namanya, mati. Ini namanya mati. Nah ini menurut orang Arab tadi saya bilang tidak senang hantu. Bayangkan ada orang hidup dikasih baju orang sakit, ada orang sehat dikasih bajunya orang yang itu namanya pocong. Nah ini kan tidak boleh. Ini bayangkan ada orang sakit dikasih bajunya orang hidup, yang sehat dikasih bajunya orang yang mati. Ini namanya apa? Pocong. Ini tidak boleh orang Arab. Bagaimana caranya? Biar yang sehat ini dioper saja, harokatnya dioper, kasroh ini dipindah ke sini, domah dipindah ke yang ini, dipindah saja. Mengapa kok dipindah? Biar yang sakit ini biar langsung mati saja, yang sehat biar langsung hidup. Itu orang Arab. Jadinya bunyinya bagaimana? Yasunu. Bunyinya tadi yabi'u. Ini kan berarti kan hidup mati hidup. Ini kan dari namanya ilmu qawaidul iqlal. Contoh tadi saya bilang a'udhu, dari madhi awada, fi'il mudhari'nya adalah ya'wudhu. Ini ya, fi'il mudhari' belum pasti ya, bisa nun, na'wudhu boleh, ta'wudhu boleh, bisa juga apa? Hamzah bunyinya apa? A'wudhu. Tidak boleh dibaca awada, artinya berlindung. Tidak boleh dibaca awada karena apa? Peraturan polisi. Sekali lagi, peraturan polisi, lingkaran kecil, lingkaran besar harus diganti alif, bunyinya ada. Ini sama. A'wudhu, ada mati, ada sakit, ada apa? Sakit, keadaan hidup, sehat, mati. Makanya saya paling enak begini, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup
jatuh setelah huruf sukeh yang mati maka dioper, gitu saja, maka dioper. Mudah nggak? Nggak usah banyak basa-basi, yang penting dioper. Jadi a'udzu bunyinya a'udzu, sama tadi saya bilang a'udzu billahi minasyaitonir, bisa semua. Coba yang terakhir saya ingin tahu, anak tadi dibilang kul, rata-rata tidak bisa. Kul huwallahu ahad, kul itu fi'il karena tidak ada tanda-tanda isim. Fi'il apa? Bilang fi'il madhi. Makanya saya bilang semua tulisan Arab harus diambil madhinya dulu. Ini kan dari, katakanlah dalam Quran kata, dari madhi kata, dalam kamus dibuka kata itu dari madhi kowala. Ya kalau begitu jangan langsung amar, jangan mikir amar, kul fi'il amar, jangan dulu, dibuat dari madinya dulu. Kowala, fi'il mudhari'nya adalah yakwulu, fi'il amarnya adalah yakwulu, saya oper aja yakwulu. Fi'il amar tadi gimana? Fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah, harokat yang terakhir dibaca sukun, sekali lagi dibaca sukun. Harokatnya hamzah bagaimana? Tinggal ininya, kalau ininya domah dibaca domah. Sudah, jadikan jadi kowala yakwulu ukwul, gitu saja. Namun ada peraturan polisi semuanya. Setelah polisi datang dilihat, kowalo kamu melanggar peraturan ini, salah kamu apa? Ini ada lingkaran kecil, lingkaran besar, bunyinya apa? Kola. Oh, jadi kola itu fi'il madhi. Kowala tidak boleh, bolehnya hanya kola. Yakwulu dilihat dulu polisi datang. Oh, kamu juga melanggar peraturan saya. Ada penyakit, hidup, sehat, mati. Dioper, bunyinya yakulu. Ini sama ukul, polisi datang, dilihat. Oh, kamu melanggar peraturan juga ini. Ini tadi ukul ya. Sekali lagi, bunyinya ukul. Oh, kamu melanggar peraturan saya ini. Apa bunyinya? Ada sakit, keadaan hidup, sebelumnya berupa apa? Sehat, mati. Bagaimana? Dioper saja. Bunyinya apa? Kalau dioper, bunyinya adalah ukul. Harus begitu, ukul. Ini sudah jadi aturan polisi juga. Menurut orang Arab, mati ketemu mati itu tidak boleh. Itu namanya mati ketemu mati, namanya apa? Hantu. Tadi saya bilang hantu. Bagaimana caranya? Oh, yang penyakit ini buang saja. Sudah penyakit kok mati. Ini kan baru, sehat mati kan wajar. Tapi ini enggak, penyakit mati, buang saja. Setelah dibuang bunyinya apa? Ukul, gitu. Sekarang hamzahnya harus dibuang. Mengapa kok dibuang? Ini sekali lagi, mengapa hamzahnya dibuang? Lihat, tadi saya bilang saya contoh lagi, fataha yaftahu, fi'il amarnya apa? Iftah. Tadi kan diganti ya diganti hamzah, tah, ini karena fathah bunyinya kasrah, iftah. Lihat, mengapa fi'il amar kok ada tambahnya hamzah? Hamzah itu untuk apa? Hamzah itu adalah sebagai penolong. Penolong pada apa? Penolong pada fa kan soheh. Soheh tidak bisa hidup. Bayangkan ada orang sehat keadaan tidak bisa dibaca. Apakah boleh dibaca? Fataha yaftahu, petah, tidak boleh. Duruba yadribu, drib, tidak boleh. Nasara yang su, encur, tidak boleh. Makanya hamzah adalah untuk penolong. Agar apa? Agar fa bisa terbaca. Contoh ini, ukul, kofnya kan sudah bisa terbaca kul. Ngapain ada hamzah? Jadi hamzah kan tidak ada gunanya, akhirnya dibuang saja. Bunyinya apa? Kul. Itulah cara membuatnya fi'il amar. Subhanallah, ini sudah 100% di dalam hal isim dan fi'il. Tinggal untuk apa sih isim itu dan fi'il itu nanti insya Allah setelah ini langsung praktek baca kitab. Insya Allah. Kita masih sedikit ada tambahannya untuk penyelesaian bentuk pendiktasian kalimah.
dalam silabus poin yang ke-8 judulnya pendalaman fiil dalam hal mabni dan mu'rabnya, dalam buku panduan buka halaman 13. Dalam panduan buku halaman 13 itu halaman 13 tadi kan sama dengan halaman 1. Pertama gini, halaman 1 kalimah ada 3. Ada yang namanya kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada namanya kalimah huruf. Isim itu dibagi 2 tadi. Ada isim mabni yang mana tadi apa artinya akhirnya tetap. Ada isim yang namanya mu'rab, artinya isim yang akhirnya berubah-ubah. Fi'il juga sama. Fi'il itu juga ada yang mabni, artinya itu akhirnya tetap. Ada fi'il yang namanya mu'rab, artinya dia akhirnya berubah-ubah. Tapi kalau huruf pasti halaman 1 ada, halaman 1 huruf pasti mabni. Contoh huruf jar min, selamanya mesti min. Loh Pak, tapi kalau ketemu masjid kok bisa minal mana minal? Oh karena ada hantu. Tapi aslinya pasti min, selamanya dibaca min. Ketemu masjid ya min masjid, ketemu madrasah min madrasah, dan seterusnya. Coba lihat, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim sudah saya tinggal, sekarang fi'il. Fi'il itu tadi kan ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan yang terakhir namanya fi'il amar. Sekarang harus dimasukkan mana yang mabni dan mana yang mu'rab. Kebetulan dalam halaman dalam bukunya halaman 13, fi'il madhi yang mabni yaitu khusus fi'il madhi dan fi'il amar. Anak ditekankan, fi'il madhi itu artinya mabni tetap apanya? Tetap fathahnya. Fi'il amar mabni, maksudnya mabni apa? Mabni sukun, artinya selamanya dia dibaca sukun akhirnya. Contoh, doroba yadribu idrib, nasoro yang suruh unsur, jalasa yajlisu ijlis, selamanya dibaca apa? Sukun. Fi'il madhi mabni fathah, lihat sini. Fa'a la, fa'i la, fa'u la, selamanya dibaca fathah. Dan tolong untuk guru, saya mohon maaf, dulu pada waktu saya kecil, sekali lagi metode saya alhamdulillah Allah ngasih gambaran dari guru-guru saya sebagai pengalaman saya, semoga Allah meridhai guru-guru saya semua. Ini dulu pada waktu saya kecil tidak begitu. Fi'il madhi itu bisa mabni fathah, bisa mabni domah, bisa mabni sukun. Dibaca fathah apabila tidak bertemu apa-apa, dibaca sukun apabila ketemu nun. Fa'ala fa'ala fa'alu, mabni apa? Mabni domah. Karena ini kan kasihan murid. Fi'il amar sama. Dulu pada waktu saya kecil fi'il amar dibaca sukun. Coba sekarang unsuru ketemu wawu jamak dibaca apa? Domah. Makanya bisa sukun, bisa fathah, bisa domah. Ini kan kasihan. Menurut saya insya Allah, semoga Allah meridhoi dengan pengalaman saya pada waktu kecil, itu tolong ditekankan fi'il madhi pasti dinamakan mabni fathah, fi'il amar sukun, begitu saja. Jadi kalau begitu mana yang mu'rab? Ya tinggal satu, berarti yang mu'rab fi'il mudhari', otomatis hanya satu mu'rab fi'il mudhari'. Apa pengertian mu'rab? Pengertian mu'rab berubah-ubah. Yang dimaksud berubah-ubah adalah dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Nah ini anak rata-rata jer kan tidak boleh. Tadi fi'il itu rofa, ditekankan juga rofa pasti domah, nasab pasti fathah, jazm pasti sukun. Itu penekanannya. Jadi saya contohkan lagi, yaf'alu fi'il madilu, lu itu hanya contoh. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ala, bisa yaf'al. Yaf'ilu lu hanya contoh. Bisa yaf'ilu, bisa yaf'ila, bisa yaf'il. Yaf'ulu juga hanya contoh. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ula, bisa yaf'ul. Ya fataha yaf tahu hanya contoh.
dan seterusnya. Loh, sekarang pilih mana Pak? Saya milih yaftahu, tak yaftaha, tak yaftah, pilih mana? Oh, lihat-lihat halaman 11, lihat wajib dibaca fi'il mudhari', akhirnya wajib dibaca nasab fathah apabila dimasuki yang namanya amil nawasib. Nawasib itu singkatan nasab. Cukup 4 saja, yaitu an, lan, idan, kai. Cukup 4. Fi'il mudhari' wajib belakangnya dibaca sukun apabila dimasuki yang namanya amil jawazim. Cukup 4 saja, lam, lama, alam, alama. Cukup 4 saja. Ini alam. Jadi fi'il mudhari' wajib dibaca rafa' dhammah apabila tidak dimasuki apa-apa. Ini contohnya, saya contohkan ini. Yadribu, doroba yadribu. Saya baca bu domah karena depannya tidak didahului apa-apa. Tapi kalau depannya, kalau saya masuki ambil nawasib, contohnya an, saya depannya saya kasih an, bunyinya apa? Ayadri, ganti saja ba. Tapi kalau belakangnya saya kasih ambil jawazim, contohnya lam, ini saya kasih lam, bunyinya apa? Lam yad, diganti sukun rib, gitu saja paling mudah. Kalau depannya tidak ada apa-apa, berarti harus dibaca rofa. Contoh, ja'ala fi'il madhi, mudhari'nya adalah yaj'alu. Mengapa saya baca lu? Karena depannya tidak apa-apa, tidak didahului apa-apa. Coba kalau belakangnya saya kasih lam, lama, alam, contohnya saya kasih alam, bunyinya apa? Alam yaj'al. Mudah kan? Dan Al-Quran, alam yaj'al kaidahum fi, disukun karena ada alam. Coba lagi, syaroha, fi'il mudhari'nya adalah yasrohu. Ini kasih ke ya, kalau kasih tak bunyinya tasrohu, kalau kasih nun bunyinya nasrohu. Mengapa saya baca hu? Karena depannya tidak didahului apa-apa. Coba kalau kasih an, bunyinya apa? An-nash roha, diganti kha. Coba kalau depannya saya kasih lam, lama, alam, bunyinya apa? Alam nash roh, kasih sukun karena ada namanya. Itulah, jadi sudah cukup, alhamdulillah. Ini tinggal 1 nanti, berarti itulah gambarannya yang namanya pendalaman di dalam hal mabni dan mu'rab. Sekarang lanjut, yaitu poin yang ke-9. Ini poin yang terakhir untuk pendeteksian kalimah. Poin yang ke-9 judulnya adalah kebutuhan fi'il. Kebutuhan fi'il, yaitu buka dalam bukunya, buka halaman 12.